Kita sering mendengar isu global mengenai kerusakan lingkungan, global warming, hingga eksploitasi alam yang secara berlebihan. Negara kita telah membuat berbagai undang-undang lingkungan hidup, namun kerusakannya masih saja terjadi. Masyarakat adat di Kepulauan Maluku dan pesisir Papua memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam. Mereka tidak menganggap alam sebagai objek komersial semata, melainkan sebagai bagian dari hidup mereka. Untuk mencegah keserakahan manusia dalam mengeksploitasi hasil laut dan bumi, leluhur mereka menciptakan sebuah pranata hukum adat yang disebut sasi, sehingga sasi adalah larangan untuk mengambil hasil laut tertentu, baik di laut maupun di darat, dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ketika sasi dipasang, tidak boleh ada satupun warga, bahkan pejabat sekalipun, yang berani mengambil ikan di laut atau memetik buah di hutan adat tersebut sampai sasi itu resmi dibuka. Mengapa saya memilih untuk mengangkat tema hukum adat sasi ini? Alasan utamanya adalah untuk menunjukkan adanya fenomena di mana hukum tidak tertulis yang sanksinya bersifat moral dan spiritual justru lebih ditakuti dan dipatuhi daripada hukum tertulis negara yang sanksinya berupa penjara ataupun denda material. Yang pertama, bagaimana kedudukan yuridis sanksi adat dalam tradisi sasi jika dihadapkan pada kewenangan penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah pusat dan daerah? Yang kedua, bagaimana efektivitas integrasi antara hukum adat sasi dengan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut nasional demi menjamin kepastian hukum di masa depan? Sasi berasal dari kata saksi atau sasi yang berarti larangan adat untuk memanen atau memasuki wilayah tertentu demi menjaga kelestarian sumber daya alam dan memberikan waktu bagi ekosistem untuk memperbarui dirinya atau recovery. Ekokratisme atau hukum lingkungan progresif merupakan sebuah doktrin hukum yang menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-hak ekologisnya, bukan hanya sekedar komoditas ekonomi saja. Teori integrasi hukum dari Badan Nawawi Arif. Teori ini menyebutkan bahwa hukum nasional yang baik harus mengintegrasikan nilai-nilai hukum religius dan hukum adat yang hidup di masyarakat agar hukum tersebut memiliki jiwa atau soul dan ditaati secara sukarela. Konsep kebijakan ekologis atau ekopolis modern kini semakin bergeser dari pendekatan top-down dari pemerintah pusat langsung ke bawah menuju pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utamanya. Gagasan mendasar dari kebijakan ini menekankan bahwa perlindungan dan kelestarian lingkungan yang paling efektif, keberlanjutan dan adil adalah yang berbasis pada pengelolaan komunitas lokal atau community based management. Negara kita sebenarnya memiliki karpet merah bagi hukum lingkungan berbasis kearifan lokal ini melalui Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak konstitusi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini menjadi landasan dasar dalam hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH mengakui keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal dan hak-hak tradisionalnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara eksplisit mengakui praktik sasi sebagai salah satu bentuk pengelolaan wilayah laut berbasis adat.
Mari kita masuk dalam pembahasan bagaimana hukum adat sasi ini beroperasi dalam dunia nyata dan berinteraksi dengan hukum negara. Secara praktik, ritual sasi dimulai dengan upacara adat atau keagamaan, baik di gereja maupun masjid, tergantung komunitasnya. Tokoh adat akan menancapkan tanda, biasanya berupa janur kelapa atau daun beringin di batas wilayah laut atau hutan tertentu. Sejak saat itu, wilayah tersebut dinyatakan tutup sasi. Jika ada yang melanggar, sanksinya berlapis. Secara hukum adat, pelanggar akan dikenakan denda berupa barang seperti piring adat atau uang, atau sanksi sosial dikucilkan. Namun, yang paling ditakutkan adalah sanksi spiritual. Mereka percaya bahwa pelaku akan tertimpa sial atau penyakit. Daya ikat spiritual inilah yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketika buka sasi tiba, biasanya setelah 6 bulan sampai 1 tahun, masyarakat akan memanen bersama. Hasilnya luar biasa seperti ikan-ikan berukuran besar, lobster yang melimpah, dan biota laut terjaga dari bom ikan ataupun racun. Lalu, bagaimana keterkaitannya dengan hukum nasional? Disinilah kelemahan hukum adat kita jika tidak dipayungi oleh hukum negara. Ketika kapal-kapal besar milik korporasi asing atau nelayan modern dari luar daerah masuk menggunakan pukat harimau ke wilayah sasi, masyarakat adat seringkali tidak berdaya karena sanksi adat mereka tidak mempan terhadap pihak luar. Oleh karena itu, penyelesaian hukumnya adalah melalui kodifikasi kearifan lokal ke dalam peraturan daerah atau perda atau peraturan desa. Di beberapa tempat di Maluku dan di Raja Ampat, pemerintah daerah telah mengadopsi wilayah sasi ini ke dalam rencana tata ruang wilayah pesisir. Dengan demikian, jika ada pihak luar yang melanggar wilayah sasi, mereka tidak hanya melanggar adat, tetapi juga resmi melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang bisa diproses oleh penyidik kepolisian atau PPNS dan dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang PPLH negara. Sebagai kesimpulan, tradisi sasi di Maluku dan di Papua membuktikan kepada kita bahwa kearifan lokal bukan hanya sekedar romantisme masa lalu, melainkan solusi konkret bagi krisis masa depan. Sasi menunjukkan bahwa hukum yang paling efektif adalah hukum yang menyentuh hati nurani, moral, dan spiritualitas masyarakatnya. Sinergi antara hukum lingkungan nasional yang memiliki perangkat sanksi fisik material dengan hukum adat sasi yang memiliki kepatuhan moral spiritual adalah kunci utama bagi terwujudnya pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Alam ini tidak diwarisi oleh nenek moyang kita, melainkan dipinjam dari anak cucu kita. Dan sasi adalah cara masyarakat adat mengembalikan pinjaman tersebut dalam keadaan utuh.